Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Dua warga Yaukimo tewas diserang kelompok kriminal bersenjata. Puluhan siswa pingsan saat ikut upacara Hari Pendidikan Nasional di Merauke. Raih pengunjung terbanyak, Biro SCTV Indosiar Papua mendapat penghargaan dalam SSJ Awards tahun 2023. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror dengan menyerang warga sipil di distrik DKI Kabupaten Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu kemarin. Asri Obed dan Yonatan Arwan yang sehari-hari bekerja sebagai petani ditemukan tewas di perkebunan Jalan Statistik, distrik DKI. Warga dan aparat gabungan TNI Polri langsung membawa jasad kedua korban ke RSUD DKI untuk diautopsi. Polisi temukan sejumlah luka di tubuh korban. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan pihaknya masih mendalami kasus pembunuhan tersebut. Polda Papua juga akan menambah pasukan ke Yaukimo untuk membantu pengamanan di DKI serta melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata. Kita dalam lidik dan kemungkinan ini ada kaitan dengan simpatisan daripada kelompok kriminal bersenjata. Saya sudah merintahkan kepada Kapolres untuk segera melakukan penanganan terhadap TKP dengan baik sehingga mencari semua sumber informasi mulai dari TKP dan mudah-mudahan kita bisa dapat menggambarkan pelaku-pelaku ini dari kelompok mana. Tentunya tadi juga saya sudah minta untuk Karop untuk segera berkoordinasi apabila kita harus menambah perkuatan karena saya lihat kan sudah dalam minggu ini itu selangnya 2 hari berturut-turut kejadian terhadap penganiayaan. Sehingga kita akan menghitung bagaimana untuk mempertebal perkuatan yang ada di Jasad kedua korban rencananya akan dipulangkan ke kampung halamannya di Toraja, Sulawesi Selatan pada hari ini. Arthur melaporkan dari Yaukimo, Papua Pegunungan. Oke, kami dari Koda 3 juga Madarakma. Penyanderaan pilot Susi Air Philips Max Martin sudah memasuki 3 bulan. Namun hingga kini aparat gabungan TNI Polri belum berhasil membebaskan pilot dari tangan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan pihaknya akan terus melakukan pengejaran untuk membebaskan pilot pesawat. Kita hadir sekaligus melakukan evaluasi tentang pelaksanaan tugas yang mulai dari Januari sampai dengan bulan April ini. Dan kita menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan tugas untuk bulan Mei dan bulan Juni. Karena nanti bulan Juli itu kan sudah ada berakhir daripada operasi Kartens. Tentunya banyak hal yang sudah kita capai dan banyak hal yang perlu kita lakukan evaluasi untuk pelaksanaan tugas. Khususnya untuk penanganan penyanderaan yang ada terjadi di Paro, tentunya ini masih perlu kita melakukan pendalaman yang perlu ekstra kehati-hatian. Sehingga Polri dan TNI akan menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum yang tegas dan terukur untuk bisa mendapatkan hasil maksimal. Tentunya berbagai hal yang telah dilaporkan oleh KAOP dan rekan-rekan dari satgas lain ini menjadi pertimbangan saya selaku pimpinan. Dan akan kami juga melakukan evaluasi ke dalam baik internal di Polda yang nanti akan sampaikan kepada pimpinan Polri ke depan untuk menyiapkan langkah-langkah strategis penanganan. Kelompok kriminal bersenjata di bawah pimpinan Egyanus Kogoya hingga kini masih menyandara pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru. Upaya negosiasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Duga sejauh ini belum membuahkan hasil. Bahkan operasi pembebasan yang dilancarkan TNI Polri menyebabkan 4 prajurit gugur. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Untuk minum, itu tidak ada. Selamat pagi.
Puluhan tenaga honorer pemerintah Papua Barat Rabu kemarin mendatangi Mapolda Papua Barat mempertanyakan dugaan kasus pemalsuan dokumen formasi penerimaan CPNS tahun 2018. Mereka menagih janji Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Silitonga untuk mengusut tuntas kasus tersebut yang saat ini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum. Pengunjuk rasa bahkan meminta Kapolri agar mencopot Kapolda Papua Barat dan Dirkrimum dari jabatan. Tujuan kami di sini untuk mengenalkan kepastian daripada proses yang sudah kami laporkan sejak tanggal 29 November yang lalu, yang sudah berjalan sampai dengan 6 bulan ini. Teman-teman belum dapat kepastian terkait dengan proses perkara yang dilaksanakan. Teman mereka berkata harusnya kita kembali menanyakan itu, dan pada hari ini teman-teman masih mau datang untuk menanyakan hal itu. Namun pertemuan tadi di dalam bahwa ada perjanjian-perjanjian yang kami segera harus dilaksanakan. Tapi rencana untuk melakukan gelar perkara itu kami sudah nanti teman-teman, kalaupun itu memang hari Kamis harus dilaksanakan, segera dilaksanakan agar teman-teman ini mendapat satu kepastian hukum, keadilan dalam pertemuan atau orasi di aksi di hari ini. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat AKBP Robertus Pandiangan mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara kasus pemalsuan dokumen CPNS. Yang pertama LP itu dibuat di bulan Desember ya tahun 2022. Itu yang kami periksa Pak, selain 512 orang itu termasuk dari perangkat inspektorat dan BKD, termasuk juga kita meminta data dan dokumen. Jadi bukan kita memperlambat, tetapi karena memang banyak yang harus kita lakukan pemeriksaan. Berapa orang yang sudah diperiksa? Yang diperiksa Pak, sekitar 30 orang yang sudah di BAP. Di luar daripada itu juga dokumen-dokumen pendukung juga kan kita harus punya, dan kita cross check, kita buat data pembanding. Nah, jadi bukan kita lambat, tapi progresnya seperti itu. Dan kemudian hari Kamis besok kita akan lakukan gelar perkara sesuai dengan mekanismenya secara ekstern. Polda Papua Barat juga berjanji akan menuntaskan kasus ini dan meminta masyarakat, khususnya tenaga honorer, agar mempercayakan kasus ini kepada polisi. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Ratusan buruh di Timika, Provinsi Papua Tengah yang tergabung dalam Serikat Pekerja Buruh Tongoy berunjuk rasa di pelataran kantor Bupati Rabu kemarin. Pengunjuk rasa membawa 12 poin tuntutan, salah satunya menolak RUU Cipta Kerja yang mereka nilai merugikan pekerja dan buruh. Peringatan Hari Buruh Internasional juga dilakukan sekelompok orang di Timika. Mereka menuntut pemerintah daerah tidak merekrut tenaga kerja dari luar Timika untuk dipekerjakan di areal tambang Tembagapura. Mereka meminta pemerintah memanfaatkan tenaga kerja lokal, baik perusahaan kontraktor maupun perusahaan resmi. Unjuk rasa juga berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Puluhan siswa yang mengikuti upacara Hardiknas di Merauke satu persatu tidak kuat berdiri. Mereka terpaksa digotong keluar lapangan karena kelelahan. Sebagian bahkan jatuh pingsan sehingga harus ditandu untuk mendapat perawatan. Upacara yang berlangsung cukup lama ditambah teriknya panas matahari menyebabkan sebagian siswa yang tidak sempat sarapan harus menahan lapar. Kendati demikian, upacara Hardiknas tetap berlangsung lancar hingga selesai. Upacara Hardiknas diikuti siswa sekolah dasar, SMP, dan SMA, serta perguruan tinggi di Merauke dengan Inspektur Upacara, Asisten 3, Pemprov Papua Selatan, Joko Guritno. Kenapa dok? Kelelahan ya? Belum sarapan ya? Dok, kira-kira untuk seperti ini ada berapa banyak ya kira-kira yang cukup mendapatkan perawatan intensif dok? Mungkin tidak perlu perawatan intensif. Oh gitu. Iya. Cuma kelaparan aja dok? Kelaparan cuma sakit. Oh gitu. Ya, ada kecapean berdiri. Oh gitu. Itu aja. Sementara itu di Mimika, ratusan pelajar, ASN, serta TNI Polri mengikuti upacara di halaman kantor Bupati. Kreatif
Upacara dipimpin oleh penjabat Sekda Mimika Petrus Yumte yang membacakan amanat Menteri Pendidikan. Untuk merefleksikan kembali setiap tantangan yang sudah dihadapi, juga setiap jengkal langkah berani yang sudah diambil, dengan merefleksikan hal-hal yang telah kita lakukan sepanjang 3 tahun. Petrus juga berpesan kepada seluruh guru agar bekerja dengan baik, terutama guru yang ada di pedalaman. Dari Merauke dan Mimika, Rituan dan Igo melaporkan. Pendidikan di Merauke, Provinsi Papua Selatan sejauh ini belum merata, khususnya di kawasan kampung atau pedalaman, di mana masih banyak anak yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Fasilitas seperti sekolah dan peralatan mengajar masih jauh tertinggal dibandingkan di perkotaan. Sejumlah tokoh masyarakat dan agama di Merauke mendesak pemerintah Provinsi Papua Selatan meningkatkan mutu pendidikan sehingga tidak terjadi ketimpangan. Untuk di kota luar biasa, mengikuti perkembangan yang luar biasa, perubahan kurikulum yang luar biasa dan maju. Yang kurang adalah mereka yang di pedalaman. Karena sistem digital di kota lebih maju, di pedalaman belum. Oleh karena itu metode yang harus dipakai untuk di kota juga metode juga yang dipakai di pedalaman supaya pemerataan pendidikan tidak hanya kota tapi juga di pedalaman. Momen untuk Provinsi Papua Selatan untuk lebih meningkatkan ke depan tentang Hari Pendidikan Nasional kita yang tanggal 2 Mei ini. Untuk pendidikan sendiri seperti apa ya Bapak melihat, ada kemajuan apa masih stagnan? Kita harus menghormati bahwa dengan pendidikan yang semakin meningkat dengan sambutan dari pembina upacara bahwa kita belajar untuk lebih banyak ya ilmu yang ada di luar dari Merdeka Belajar ini semakin gencar oleh sekolah dan guru-guru yang ada. Saya pikir semakin meningkat sekali. Peringatan Hardiknas tahun 2023 ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membenahi pendidikan di Merauke. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kesalahpahaman yang terjadi antara tentara dan polisi pekan lalu hingga berujung baku hantam sejauh ini tidak mempengaruhi kerjasama antara TNI Polri di Merauke. Bahkan insiden tersebut menjadi pendorong bagi kedua institusi penegak hukum untuk lebih meningkatkan sinergi. Dan Rem 174 Anim Tiwan Yanggap Merauke, Brigjen Agus Widodo, dan Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan usai melakukan pertemuan tertutup mengatakan kesalahpahaman tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak perlu diperpanjang. Ada khusus kan mungkin untuk artinya menjalin kembali supaya tidak Kenakalan anak muda aja. Iya, itu. Oh gitu. Iya. Siap. No problem ya. Ya kita seperti biasa aja, emang nggak ada apa-apa. Nggak ada, itu hoax. Yakin kan saya sama. Pekan lalu, 2 anggota Polres Merauke dikeroyok 10 tentara hingga babak belur. Penganiayaan terjadi di lampu merah Jalan Spadem, Kelurahan Rimba Jaya, Merauke. Kedua korban saat itu tengah mengendarai sepeda motor, tiba-tiba mereka diserang dan dianiaya. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. RSUD Merauke Rabu kemarin ramai dikunjungi calon anggota legislatif untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat untuk berlaga dalam Pileg 2024 mendatang. 540 caleg menjalani cek kesehatan yang sudah ditentukan pihak rumah sakit, diantaranya pemeriksaan fisik dan kondisi kejiwaan. Kita masih belum tahu secara keseluruhan, tetapi diperkirakan untuk kabupaten sekitar 540 dan dari provinsi sekitar 600. Jadi kemungkinan bisa sekitar 1.000-an lah. Yang diperiksa dari sisi jasmani yaitu pemeriksaan fisik, foto ronsen, EKG, dan pemeriksaan lab darah rutin dan urin lengkap. Gitu. Nanti yang ada pemeriksaan rohani akan ditangani langsung dari RSC Apipura. Mereka per satu orang itu dibebani biaya pemeriksaan kesehatan berapa, Dok?
kalau nggak salah sekitar 2,2. 2,2. Jadi 1,3 itu untuk rohani, 800 sekiannya untuk yang jasmaninya. Pemeriksaan kesehatan ini akan berlangsung selama 3 hari dan khusus untuk pemeriksaan kejiwaan, para caleg akan didatangi dokter khusus yang didatangkan dari Jayapura. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Stok kebutuhan pokok di Pasar Hamadi Kota Jayapura melimpah. Sementara harga juga terpantau masih stabil, bahkan sebagian bahan pokok harganya turun. Beras medium di Pasar Hamadi dijual Rp12.000 per kilogram. Minyak goreng curah dijual Rp20.000 per liter. Minyak goreng minyak kita dijual Rp14.000 per liter. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengunjungi pasar tradisional di Kota Jayapura untuk melihat langsung stok dan harga bahan kebutuhan pokok yang sempat naik saat bulan Ramadan dan Idul Fitri. Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok, diantaranya dengan memantau langsung harga dan pasokan di pasar-pasar. Barangnya banyak, tersedia, harga stabil. Ya, memang bawang lebih mahal dari Jawa karena datangnya dari Surabaya. Bawang 50.000 tadi rata-rata. Bawang putih 40, ya. Karena ambilnya dari Surabaya. Cabai 60 di sini, ya. Tapi di sini harga ini stabil. Beras 51-52 per bulan, ya. Telur 1 papan 65. Gitu. Jadi di sini harganya stabil. Amin juga berangkat tujuan Barangnya banyak. Tujuan utama kunjungan ini apa? Iya, ngecek harga. Inflasi atau apa? Iya, ngecek harga-harga, ketersediaan ya. Pemerintah juga akan terus menggelar pasar murah sehingga mengurangi beban warga. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Kita kenal dan hargai perjuangannya sebagai. Untuk kali kedua, Local Content Development SCTV IVM menggelar SSJ News Awards. Sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, SSJ News Awards 2023 diikuti 20 daerah di seluruh penjuru negeri. Selama setahun terakhir, kinerja biro di masing-masing daerah dinilai dan diapresiasi lewat ajang ini. Ada 5 kategori umum dan 1 kategori utama. Untuk narator terbaik dimenangkan SSJ News Mataram, SSJ News Padang, dan SSJ News Aceh. Lalu kategori penyuntingan dan grafis terbaik oleh SSJ News Lampung, SSJ News Mataram, dan SSJ News Jambi. Juara keragaman konten, SSJ News Lampung, SSJ News Bali, dan SSJ News Yogyakarta. Koresponden terproduktif diraih Arif Nur, SSJ News Semarang, Zainal Arifin, SSJ News Bandung, dan Tommy Iskandar, SSJ News Surabaya. Selanjutnya kategori jurnalisme berdampak dimenangkan SSJ News Padang, SSJ News Kalimantan Timur, dan SSJ News Bangka Belitung. Dan SSJ News Lampung menyambut kategori utama SSJ News Terbaik 2023. Juara SSJ News Terbaik tahun 2023 adalah SSJ Lampung. Aduh, Lampung benar-benar ya tahun ini. Kami tim yang solid, Bu Bimret, Bu Lita, Pak Produser. Kami dari 2018 berdiri, orangnya inilah, nggak pernah berganti. Tak hanya sebagai teman kerja, kami di sini sudah kakak adik. Dan alhamdulillah tahun ini membuahkan hasil kerja keras kawan-kawan. Kita diakui oleh tempat kita bekerja sebagai yang terbaik. Terima kasih. Ajang apresiasi kepada SSJ dan Biro Daerah ini diharapkan bisa mendorong produksi berita berkualitas untuk pemirsa SCTV dan Indosiar. Bapak Ibu semuanya, berbagai kategori yang nanti dilombakan, ini adalah berbagai aspek yang harus kita jaga dan wujudkan bersama. Tadi sekilas saya lihat di rundown ya, ada kategori kreativitas, kemudian impact atau dampak digitalisasi dan lain sebagainya. Semoga hal-hal ini menjadi pengingat dalam memproduksi siaran Bapak Ibu sehari-hari dan semoga membuat teman-teman SSJ News di seluruh Nusantara semakin gigih berkarya dan
semakin bangga bersinergi bersama SCTV dan Indosiar. Tak ketinggalan, apresiasi SSC Digital diberikan kepada SSC News Papua. Meski digelar secara hybrid pada 17 April lalu, acara ini diramaikan dengan belasan video kreatif SSJ daerah dan acara hiburan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.